Assalamualaikum semuanya, masih bersama dengan saya Panca Muhammad Yusuf. Pada video kali ini kita akan bahas tipe data number. Oke, kalau kita baca di dokumentasinya ya, tipe data number itu sebenarnya kita bagi lagi ya, terbagi lagi menjadi dua. Ada tipe data integer dan tipe data floating point. Intinya, kalau tipe data integer itu adalah yang bilangannya itu adalah ini ya, bulat, sedangkan floating point itu desimal. Intinya itu ya. Contoh untuk penggunaan tipe data integer misalkan contoh kayak ini ya, 1234 itu integer ya. Atau mungkin 100 ya, 500, 1000, 1 juta itu termasuk bilangan integer. Ya intinya integer itu dia tidak ada koma ya. Jadi bilangannya itu bilangan bulat. Sedangkan floating point itu bilangannya adalah bilangan desimal. Contoh 1,5 ya. 3,14 itu termasuk bilangan floating point. Nah, sebenarnya di dalam integer itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang bilangannya desimal, ada yang oktal ya seperti di sini, ada yang heksadesimal dan binary. Di mana desimal ini adalah basisnya 10. Oktal ini basisnya 8, heksadesimal basisnya 16 dan binary itu basisnya adalah 2. Ya. Jadi kalau seandainya kalian pernah belajar ya tipe data, bilangan-bilangan seperti ini, ya kalian pastinya udah nggak asing nih dengan desimal, oktal, heksa, dan binary itu apa, ya. Dan pada bilangan number ya, tipe data number, kita itu juga bisa menambahkan underscore ya, seperti ini. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya buat kita, ini aja ya, mempermudah kita untuk membaca si bilangannya. Ini kan sebenarnya bilangannya kalau kita lihat ya, ini 1.234.567 ya. Tapi kalau seandainya kita nggak menggunakan underscore seperti ini agak sulit dibaca. Ini sebenarnya jumlah bilangannya ada berapa gitu kan ya. Jadi sebenarnya underscore ini hanya penanda aja supaya kita mudah membacanya. Tapi dia nantinya waktu dieksekusi ya, dia itu nggak akan dibaca ya, diabaikan aja lah. Jadi tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak ada underscore-nya ya kalau dieksekusi. Di sini kita akan mencoba membuat file baru ya, namanya misalkan number aja deh. Number.php. Atau mungkin biar kalian lebih mudah bacanya ya, misalkan tipe data number seperti ini ya, biar waktu kalian mau istilahnya melihat lagi ya, flashback lagi, ini kalian bisa urutin dengan tipe data ya, namanya. Jadi berurutan nanti filenya. Oke, di sini kita akan buat di sini kita akan buat ini ya, seperti biasa. Tag dasar dari HTML, di sini kita coba buat namanya tipe data number. Kayak gini ya. Oke, di sini kita akan coba buat pembuka PHP. Ya, seperti ini. Oke, di sini sebelum kita lanjut seperti biasa kita akan lakukan ini ya, running si ininya. Localhost, di sini contoh ada belajar PHP. Lalu kita ganti namanya menjadi tipe data number. Oke, sudah ya, kosong. Nah, pertama di sini kita akan coba mungkin echo namanya ya. Misalkan di sini namanya kita akan coba ini dulu deh, integer. Nah, di sini kita akan coba echo lagi. Atau mungkin jangan gini deh, kita kasih titik aja ya. 1, 2, 3, 4, misalkan seperti ini ya. Kalau kita save, kita refresh, sudah muncul ya 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah tipe data integer. Contoh lagi di sini mungkin kita akan coba namanya tipe data floating point deh, misalkan ya. Floating point misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Floating point itu kita ganti dengan titik ya. Karena kalau seandainya koma ini nggak bisa, karena si titik ini kan mengikuti penulisannya di luar ya, luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan pakai koma, kalau di luar negeri pakai titik ya. Jadi kita ikuti standar dari yang sudah ditentukan ya. Kalau kita save, kita refresh, ya jadinya seperti ini, floating point. Tapi mungkin nih biar agak ke bawah nantinya, di sini kita kasih tag BR ya. BR, lalu di sini kita copy di sini. Oke ya. Nah, hasilnya udah turun begini. Nah, ini adalah tipe data floating point dan ini adalah tipe data integer. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita tuh mengenal beberapa istilah ya, kayak
oktal, desimal ya, binary dan heksadesimal. Nah, caranya ya, misalkan di sini contoh kita echo ya, kita kopas aja di sini. Lalu basis datanya ini misalkan binary ya. Binary misalkan binary itu kan basisnya 2 ya. Jadi misalkan kita bisa tulis gini 0 1 2 ini 3 4 5 6 7 8. Misalkan kayak gini ya. Kalau kita save, kita refresh. Nah, lihat ya. Dia berubah menjadi integer seperti ini. Binary 01110111 itu berarti di sini berapa nih? 2.900 berapa nih? Tuh 2 3 4 5 299.081 ya. Kalau di convert menjadi integer. Oke, contoh di sini kita akan coba misalkan oktal ya. Oktal itu kalau kita lihat di dokumentasinya ya, contoh di sini itu diawali dengan huruf 0 ya. Ya, 0 ya. 0 O ya. Di sini misalkan kita coba ya. 0 O, O-nya berapa nih? Misalkan kita coba ikutin di sini ya. 1 2 3. Kalau kita save, kita refresh di sini hasilnya berapa? Ternyata hasilnya adalah 83 ya kalau kita convert menjadi oktal ya. Oktal itu diawali dengan huruf 0 O ya, seperti ini ya. Contoh lagi, misalkan kita ikutin dokumentasinya deh. Di sini kita ganti menjadi heksadesimal ya. Heksadesimal. Decimal. Ya. Nah, heksadesimal ya, basis data heksadesimal itu diawali dengan huruf 0x. Nah, baru diikuti dengan angkanya. Di sini misalkan 1A ya, basisnya ya. Kalau kita save, kita refresh, hasilnya berapa? Ternyata hasilnya 26 ya. Kalau kita convert menjadi integer. Nah, contoh di sini lagi kita coba yang terakhir deh, desimal ya. Nah, kalau desimal sebenarnya mirip-mirip aja sama integer ya. Kalau seandainya di sini kita kasih 1 2 3 4 ya. Hasilnya pun sama ya, 1 2 3 4 karena memang desimal ini defaultnya adalah integer ya, seperti di sini ya. Oke. Nah, seperti yang di dokumentasinya yang tadi ya, kita itu sebenarnya bisa menambahkan underscore ya untuk memudahkan kita waktu membaca si angkanya. Contoh di sini, kita coba duplikat aja ya. Di sini misalkan kita ganti kita ganti gini. Di sini angka ke 1 deh, kita gini aja ya. Nah, di sini kan kalau seandainya kita 5 6 7 8 9, ini kan kita bingung ya bacanya. Sebenarnya itu ini berapa? Ada yang bisa tebak nih berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 berarti 8 itu 12 juta ya. 12.345.600 gitulah pokoknya. Nah, agak susah dibacanya nih. Kalau seandainya kita coba save, kita refresh, hasilnya seperti ini ya. Nah, tapi kita juga diberikan kemudahan oleh PHP ya. Kita bisa menggunakan underscore untuk memudahkan kita waktu membacanya. Jadi di sini coba kita kasih underscore ya. Nah, baru ketahuan nih ternyata ada 123.456.789. Lebih mudah dibacakan ya daripada yang tadi. Kalau kita save, kita refresh, hasilnya pun sama, dia nggak akan berubah. Karena memang underscore ini itu akan diabaikannya oleh PHP-nya. Jadi dia nggak akan dieksekusi. Ya, jadi underscore ini murni untuk memudahkan kita waktu membaca si angkanya. Daripada kalian kayak tadi ya ul-ulan nih, susah dibacanya, mending pakai underscore ya. Itu bisa menggunakan PHP. Oke, kalau kita lihat di dokumentasinya ini dijelaskan juga ya beberapa penggunaannya ya, seperti menggunakan operator aritmatika ya, seperti ini. Kalian bisa coba. Nah, ini banyak sekali sebenarnya penjelasannya, tapi umumnya kita hanya menggunakan ini ya waktu kita membuat pemrograman. Sebenarnya yang paling sering dipakai ya cuman integer sama floating point. Ini yang paling sering dipakai nih, dua ini. Selebihnya ini sebenarnya agak jarang sih. Kalau seandainya kalian cuman murni membuat website ya, website kayak artikel, blog ya, atau company profile, ini biasanya jarang dipakai. Yang dipakai hanya dua ini. Tapi kalau kalian buat program yang berkaitan dengan angka, ya ini pasti kepake teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, pembahasan yang terakhir,
itu kita bisa mencoba seperti ini. Contoh ya, di sini echo misalkan, atau kita duplikat aja ya, biar cepat deh. Angka kedua deh misalkan. Lalu di sini misalkan kita bikin 12 misalkan ya. E3. Ayo, ada yang bisa tebak nih, artinya apa? Kalau kita save, kita refresh. Tuh, hasilnya jadi 12.000. Atau mungkin di sini kita ganti jadi E5. Misalkan kayak gini ya. Kita save, kita refresh. Tuh, nolnya jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti ini adalah 1.200.000. Loh, ini apa dong? Cara bacanya gimana? Jadi gini, E itu sama dengan, misalkan contoh E5 ya, itu berarti sama dengan dikali 1000. Dikali 100.000. Kalau misalkan di sini kita tulisnya E3, berarti di sini nolnya ada 3 ya, berarti dikali 1000. Contohnya gitu ya. Jadi biar kalian daripada nanti nulisnya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, nolnya kan banyak banget ya. Kadang nih kalau nolnya ada banyak banget begini, ini cara bacanya agak susah ya. Sebenarnya bisa kita akalin pakai underscore seperti ini, tapi kan coba bayangin, ini nolnya banyak banget ya. Agak sulit dibaca ya, walaupun kita menggunakan underscore seperti ini. Kalau udah menggunakan triliunan ya, ribuan triliun, agak sulit. Makanya di PHP ya, kita bisa difasilitasi dengan menggunakan seperti ini. Jadi kalau kalian tandanya E, lalu jumlah belakangnya berapa nih? Misalkan di sini 5, itu berarti dikali 100.000. Kalau misalkan dikalinya, E-nya itu 6 deh. Berarti kan ini dikali 1 juta, gitu ya. Cara baca menggunakan seperti ini. Ini kalau seandainya kalian bukan orang matematika, mungkin agak ini ya. Kadang agak bingung nih, ini sebenarnya apa. Tapi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan matematika ya, kalian pasti udah nggak asing nih dengan E itu seperti apa. Nah, selanjutnya, yang terakhir, misalkan angka E ketiga ya, angka ketiga. Kita bisa juga nulisnya gini, ini 12 E minus 5. Tandanya apa? Berarti dikali minus 100.000. Jadi kalau kita save, kita refresh ya, kayak gini ya. Jadi kalau dikali minus 100.000 hasilnya gini nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti hasilnya ada 0,00012 ya. Cara bacanya gitu ya teman-teman. Atau mungkin lebih gampangnya, kalau misalkan minus 5 berarti nolnya itu ada 5 di belakang koma ya. Atau paling gampangnya sebenarnya gini, X itu dikali 12 dikali minus 100.000. Kayak gitu ya cara bacanya. Jadi misalkan di sini mungkin kita kasih catatan aja ya. 12 dikali minus 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini ya, biar kalian lebih mudah bacanya. Ini 12 dikali 2, 3, 4, 5. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, kurang lebih itu untuk pembahasan tipe data number pada PHP.